Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Di kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas Cleopatra dari Majapahit, wanita di balik kejayaan kerajaan terbesar Nusantara menurut ahli dari luar negeri. Harus kita akui pada masa-masa lampau kekuasaan dalam sebuah pemerintahan kerajaan atau negara didominasi oleh kaum laki-laki. Akan tetapi meskipun demikian, di dalam sejarah peradaban manusia di dunia dikenal ada pula wanita-wanita hebat dalam seputar kekuasaan yang lazimnya didominasi kaum pria tersebut. Sebut saja misalnya salah satu yang terkenal di antara mereka adalah Cleopatra. Cleopatra adalah Firaun terakhir dari kerajaan Mesir kuno sebelum jatuh ke tangan Romawi. Beberapa sumber sejarah menyebutkan perempuan ini terkenal akan kecerdasan dan pengetahuannya tentang diplomasi, politik, dan kekuasaan kerajaan. Di samping juga kontroversi dan juga intrik, kemampuan hebatnya tersebut yang dipercaya mampu mempertahankan kekuasaannya di Mesir selama kurang lebih 20 tahun. Nah, berbicara mengenai wanita di seputar kekuasaan, di kerajaan terbesar Nusantara Majapahit ternyata juga ada sosok wanita yang diyakini ikut berperan besar dalam sejarah Majapahit. Dia adalah Gayatri. Jika kita membuka kembali sejarah Majapahit, pasti tidak akan lepas dari minimal 3 tokoh besar di dalamnya, yakni Raden Wijaya, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit. Menurut berbagai sumber sejarah, Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi. Sedangkan Hayam Wuruk dan Gajah Mada adalah raja dan pati Majapahit pada masa kejayaannya. Adapun Gayatri adalah wanita di balik kebesaran mereka bertiga. Gayatri adalah istri Raden Wijaya sekaligus merupakan putri bungsu raja terakhir Singosari Kertanegara. Kitab Negara Kertagama Gubahan Empu Prapanca menyebutkan Raden Wijaya menikahi 4 putri Prabu Kertanegara. Yang pertama adalah Tribhuwana yang bergelar Tribhuwaneswari. Berikutnya ada Mahadewi yang bergelar Narendra Duhita. Lalu kemudian ada Jayendra Dewi yang bergelar Praja Pramita. Dan yang terakhir ada Gayatri yang bergelar Raja Patni. Selain itu, Raden Wijaya juga mempunyai seorang istri lagi dari Melayu yang bernama Dara Petak atau Indreswari. Gayatri inilah yang nantinya menurunkan raja-raja Majapahit, kecuali raja yang kedua Jayanegara. Jayanegara adalah putra Raden Wijaya dari Andreswari atau Dara Petak. Selain menurunkan raja-raja Majapahit, Gayatri juga disebutkan oleh profesor dan diplomat asal University of British Columbia Kanada, Profesor Aldrich, sebagai perempuan di balik kejayaan Majapahit. Di dalam bukunya yang berjudul Gayatri Raja Patni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, bahkan menyejajarkan sang nenek Hayam Wuruk tersebut dengan Cleopatra. Profesor Aldrich pada tanggal 28 Februari 2021 menyebutkan bahwa Gayatri adalah pemikir dan sosok di balik sejumlah peristiwa. Termasuk diantaranya adalah perekrutan Mahapati Gajah Mada, sosok yang kemudian terkenal dengan Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa adalah tekad atau janji politik Gajah Mada untuk menaklukkan atau mengalahkan daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sumpah tersebut diucapkannya ketika dilantik menjadi Pati Amungkubumi pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi, putri dari Gayatri Raja Patni. Tribhuwana Tunggadewi inilah yang kemudian nanti menurunkan raja terbesar dalam sejarah Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Sayangnya setelah era Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit lambat laun surut dan akhirnya runtuh pada sekitar tahun 1478 Masehi. Menarik untuk dipertanyakan mengapa Drake menempatkan Gayatri Raja Patni sebagai wanita di balik kejayaan Majapahit, bahkan mensejajarkannya dengan Cleopatra, bukan Tribhuwana Tunggadewi yang notabene pernah menjadi raja. Dengan tidak bermaksud mengurangi sedikit pun peran Tribhuwana Tunggadewi dalam kebesaran sejarah Majapahit. Sepertinya kedudukan sang raja ketiga Majapahit itu tidak bisa dilepaskan dari peran sang ibu, yaitu Gayatri Raja Patni.
Ketika Jayanegara meninggal, maka dari tokoh yang ada di lingkungan kerajaan Majapahit pada saat itu sebenarnya yang paling berhak menjadi raja adalah Gayatri. Tetapi karena ia telah memutuskan untuk melepaskan diri dari segala aktivitas duniawi, maka tahta ia sematkan kepada putrinya. Ketika Gayatri meninggal, Tribhuwana Tunggadewi pun menanggalkan tahtanya karena ia merasa hanya menjadi wakil atau pengganti ibundanya. Maka ketika Gayatri meninggal, tahta Majapahit diturunkan ke putra Tribhuwana Tunggadewi yang sekaligus cucu Gayatri, yaitu Hayam Wuruk. Menurut situs Veterburg.id, 3 September 2020, Gayatri adalah perempuan di balik ideologi Mahapati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara, menyatukan seluruh negeri tetangga menjadi satu federasi. Hal itu merupakan sebuah cita-cita dari ayahnya Kertanegara yang belum tercapai. Begitulah di balik besarnya kerajaan Majapahit yang dikenal dengan tokoh-tokoh dari kaum pria, yang juga ternyata ada kontribusi dari kaum hawa yang tidak dapat dinafikan. Di balik pria yang hebat ada wanita yang hebat pula. Kata-kata itu seperti berlaku untuk sepanjang peradaban. Itulah kisah dari Cleopatra Majapahit, wanita di balik kejayaan kerajaan terbesar Nusantara menurut ahli luar negeri. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Salam Rahayu.